Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Oni Oktikasari dengan NIM 2105110943, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi yang sudah kita terapkan dan dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja dan disadari ataupun tidak disadari, yaitu mengenai materi literasi digital, yang mana tugas ini merupakan untuk ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Ibu Intan Kartikasari. Seperti judul yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu mengenai literasi digital. Literasi digital terdiri atas dua kata, yaitu literasi dan digital. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga literasi ini tidak terlepas dalam kemampuan berbahasa. Sedangkan digital merupakan sesuatu yang menggambarkan teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi, yaitu positif dan non-positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan suatu kemampuan atau keterampilan seseorang dalam mengelola, menggunakan, atau memanfaatkan teknologi elektronik atau media digital dalam kehidupan sehari-hari. Maka timbul pertanyaan mengenai apakah penting kita mempelajari tentang literasi digital? Jawabannya adalah penting, karena literasi digital ini akan menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu dalam mengelola informasi menggunakan media digital, menambah penguasaan kosakata individu lewat informasi yang dibaca, meningkatkan daya fokus dan konsentrasi individu, menambah wawasan lewat membaca dan merangkai kalimat serta menulis informasi. Lalu apa saja tantangan yang dihadapi dalam menggunakan literasi digital? Di sini saya mengambil dua tantangan, yaitu yang pertama arus informasi yang banyak. Maksudnya dengan berbagai macam arus yang masuk, maka banyak juga informasi yang beredar dan belum diketahui kebenarannya. Terlebih lagi masyarakat awam yang tidak memfilter informasi yang masuk sehingga percaya begitu saja kepada hoax yang ada. Dan yang kedua yaitu konten negatif. Seperti yang diketahui bahwa apapun yang berhubungan dengan hal yang berhubungan dengan negatif pasti berakibat tidak baik, apalagi dalam menggunakan aplikasi digital yang terdapat dalam konten negatifnya, seperti pornografi dan lain sebagainya, sehingga penggunaan aplikasi digital tersebut menjadi disalahgunakan. Adapun contoh penggunaan aplikasi media digital tersebut yaitu diantaranya menggunakan sosial media, menggunakan email untuk mengirimkan tugas, belajar melalui via daring terutama pada masa pandemi seperti ini, menggunakan penelusuran di browser untuk pencarian tugas dan lain sebagainya, dan melihat tutorial menggunakan YouTube seperti tutorial untuk memasak, membuat kerajinan dan lain sebagainya. Di sini saya juga mengaplikasikan atau menerapkan media dan aplikasi literasi digital, salah satunya yaitu aplikasi Google, yang mana pada kesempatan kali ini saya menerapkannya dalam bentuk Google Slide dan juga Google Doc. Baik, di sini saya akan mengaplikasikan atau menerapkan cara penggunaan aplikasi Google, yang mana aplikasi Google ini termasuk ke dalam media atau aplikasi dari literasi digital. Aplikasi Google ini terdiri atas Google Slide, Google Drawing, Google Doc, dan juga Google Sheet. Di sini saya menggunakan penggunaan Google Slide, yang mana perlu kita ketahui bahwa Google Slide ini mempunyai persamaan dengan PowerPoint yang kita gunakan dalam presentasi sehari-hari. Membedakan hanyalah cara penggunaannya, yaitu di mana Google Slide untuk menggunakan bantuan jaringan internet, sedangkan maksud saya PowerPoint itu tidak menggunakan jaringan internet, bisa digunakan secara offline. Di sini cara untuk yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, kita masuk ke dalam browser atau Google Chrome. Di sini kita ketik Google Slide. Lalu kita pilih bagian Google Slide Sign in.
di sini terlihat bahwa sebelumnya saya sudah menggunakan Google Slide. Seperti yang terlihat di sini, Google Slide ini juga terhubung ke dalam PowerPoint yang kita gunakan. Di sini juga disediakan bentuk-bentuknya, tetapi di sini saya mencoba untuk membuatnya dari awal, yaitu kita klikkan bagian yang kosong. Nah, maka terlihat di sini ada tempat untuk kita ketikkan apa yang ingin kita ketikkan. Cara pertama atau cara awal yaitu kita bisa memilih tema yang diketikkan di sini. Di sini saya menggunakan tema yang ini. Di sini kita tinggal menggantikannya. Di sini saya menggunakan nama saya serta ini. Ini merupakan bentuk awal atau introduksi dari penggunaan Google Slide kita. Kemudian kita bisa mengetik logo tambah di sini untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Di sini saya ingin mengetikkan atau mendeskripsikan tentang materi apa yang akan saya gunakan pada kali ini. Di sini saya menggunakan judul literasi digital. Terlihat bahwa di sini saya mendeskripsikan atau menulis mengenai literasi digital. Seperti yang terlihat itu pengertian dari literasi digital dan juga contohnya. Selanjutnya kita tambah slide-nya. Nah, di sini saya menambahkan gambar. Di sini saya menyusunnya melalui internet. Nah, di sini saya memilih yang ini saja, yaitu gambar orang menggunakan laptop. Caranya untuk memindahkan ke bagian slide itu dengan menekan lama pada gambarnya, lalu ditarik ke bagian slide-nya. Kemudian di sini kita cocokkan menggunakan tema yang sudah ada.
pada gambarnya media sosial atau penggunaan browser. Nah, di sini selanjutnya saya sisipkan lagi sambil di video. Sini saya mengaktifkan literasi. Ini saya pilih bagian yang pertama, yaitu ini, dan pilih. Baik, di sini saya juga mempraktekkan aplikasi Google yang kedua sebagai media literasi digital, yaitu Google Docs atau hampir mirip dengan Microsoft Word. Berbeda hanya penggunaan jaringan internet saja. Caranya yaitu dengan buka Chrome atau browser dan ketik Google Docs, kemudian pilih bagian atau opsi yang kedua. Lalu di sini akan memperlihatkan yaitu Blend. Disediakan juga beberapa template yang bisa kita pakai dalam penggunaan Google Docs kali ini. Di sini bisa dilihat beberapa Microsoft Word saya, karena Google Docs ini hampir mirip sama seperti Microsoft Word yang bisa digunakan untuk menyetat makalah dan lain sebagainya. Jadi Google Docs ini juga terhubung ke file yang berbentuk Microsoft Word. Terus langkah selanjutnya yaitu kita klik Blend pada bagian Google Docs ini. Nah, di sini akan memperlihatkan tampilan dari Google Docs tersebut tidak berbeda dengan Microsoft Word. Di sini juga terdapat beberapa tabnya. Di sini membedakan yaitu atau menjadi istimewa yaitu Google Docs ini juga terhubung linknya ke penelusuran internet. Kemudian di sini terdapat voice typing yang bisa membantu kita dalam mengetik sesuatu tanpa harus mengetiknya melalui via suara saja. Tapi caranya yaitu dengan mengganti bahasanya terlebih dahulu, baru bisa digunakan. Baik, di sini saya contohkan yaitu sesuatu materi yang sudah disebutkan tadi, yaitu tentang literasi digital. Satu, pengertian literasi digital. Maka di sini memperlihatkan secara otomatis bagian daftar isi dari materi yang akan kita sampaikan terkait dengan Microsoft Word, di mana kita harus mengetiknya secara manual, baru kita bisa melihat bagaimana daftar isi dari makalah yang kita buat pada saat itu. Google Docs ini sebenarnya bisa dilihat secara langsung untuk berada di sebelah kiri seperti ini.
kita gunakan dalam Google Docs ini. Jadi caranya yaitu sebelumnya kita harus mengganti nama dari Google Docs kita. Di sini saya mengklik nama saya sendiri. Kemudian setelah itu baru kita bisa klik bagikan untuk mengcopy link yang terdapat dalam Google Docs tersebut. Jadi secara otomatis kita bisa membagikannya kepada teman kita atau orang lain yang percayakan untuk mengelola Google Docs yang kita buat pada saat itu. Demikianlah video saya mengenai materi literasi digital. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.